Jazakumullah khairan kasiran. Selama beraktivitas, semua Allah takdirkan kita semua jadi sobikul khairat karakter. Amin. Lai tawakkalna 'ala Allah, la haula wala Amin. quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 24 jam mengurus kita. Surah 3 ayat 2. Lalu salah satu urusan Allah ya kan? Dan tanda kutip mendatangkan ujian. Apa salah satu urusan Allah? Nah, surah 2 ayat 155, surah 76 ayat 2, surah 21 ayat 35. Nah, menang atau salahnya kita dalam ujian tergantung apa kira-kira? Respon. Nah, lalu gimana cara respon yang benar? Apa dasarnya pakai apa? Ya, apa alat bantu agar responnya benar? Iman Alat dan bantu. Quran. Apa alat bantunya? Iman dan Al-Quran. Alat bantu iman dan Quran. Iman itu sendiri, alat bantunya Quran. Nah, maka penting untuk dipahami di surah 35 yang kita baca hari ini, ada 3 tipe manusia dalam interaksinya dengan Al-Quran. Satu Allah sebutkan, maka ada 3 tipe orang. Nah, 3 tipe manusia inilah yang membedakan kualitas kehidupannya. Satu namanya Allah sebutkan zolimi li nafsi, orang-orang yang zolim terhadap dirinya. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang Allah sebutkan di Quran, ya kan? Zolimi li nafsi ini dah dikasih petunjuk, udah dikasih arahan, udah dikasih kunci jawaban, tak mau pakai. Anak-anak, kata gurunya, besok kita ujian matematika ya. Ini kisi-kisinya silakan belajar. Oke. Lalu kira-kira ketika dikasih kunci jawaban, dikasih modul, tidak belajar. Anak ini kira-kira pingin dapat nilai terbaik atau emang tidak suka dengan matematika? Anak ini pingin dapat nilai terbaik atau emang tidak suka? Dan dikasih modul, tak belajar dia. Tidak suka. Kalau matematika, kimia, fisika, biologi, kita masih punya pilihan. Kalau tak suka sama Quran, punya pilihan tak kira-kira? Tak punya pilihan, kawan-kawan. Nah, ini masuk dalam bagian orang yang disebutkan di Quran, di surah Al-Ahzab, surah Fatir, surah 35 ayat 32, yaitu zolimi li nafsi, orang yang menzolimi diri sendiri. Udah aku kasih petunjuk dah, udah aku kasih password, udah aku kasihkan cara pakai, kau yang tak mau pakai. Berarti itulah sombong, kata Allah. Oke? Hah? Oh ya? Oh, gitu. Ini flow ya, flow tentang bagaimana cara respon yang betul. Jadi tak ada hidup yang 24 jam tanpa Allah tak memberikan ujian kepada kita. Nah, ini otoritasnya Allah habis ini. Set. Nah, ini baru cara respon kita. Nah, maka kalau orang tuh yang kedua, ya kan? Jadi hari ini tuh banyak kekalahan kita, teman-teman. Kekalahan dalam peristiwa kan, kalau menang dapatnya rezeki,
kalau kalah dapatnya hukuman dari Allah. Nah, terus yang kedua itu Allah sebutkan di Quran, yaitu muktasid. Apa yang kedua? Muktasid. Nah, orang yang dia meninggalkan larangan, tetapi belum menjalankan perintah sepenuhnya. Disuruh ngasih makan anak yatim, tidak dikerjakan. Disuruh ngajak orang, tidak dikerjakan. Nah, ini juga bahaya dan cenderung kalah. Nih kita baca tafsirnya. Nah, di antara mereka ada yang pertengahan. Dialah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya dan meninggalkan hal-hal yang haram. Tetapi ada kalanya kata Allah, dia meninggalkan sebagian dari hal yang disunnahkan dan mengerjakan sebagian hal-hal yang makruh. Nah, begitu dia. Oke. Apa contoh hal-hal yang makruh? Merokok, Kiai. Merokok, Itu Kiai. saya tidak boleh sebutkan. Contoh, kita tanya ChatGPT lah. Contoh hal-hal biar tidak ada manusia dipersalahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkumpul, menyebarkan ketidakbenaran, menggunakan air yang berlebihan. Tuh, air. Maka besok air itu kecilkan ya. Gitulah dia. Hukum rokok. Kita tanya Google ya. Jangan tanya Ustadz. Hukum rokok kalau Islam. Karena Kan rokok merugikan diri sendiri, Kiai. Oh gitu ya, kata siapa? Kan buat sakit, Kiai. Oh gitu. Merokok tetap diperbolehkan untuk dilakukan, mesti tidak disarankan. Oh, ini bukan kata Quran. Pakai Quran di atas tuh, Al-Baqarah 195. Apa sih si Al-Quran 195 tuh? Nah, ada mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Oh, Syafi'i langsung bilang haram, tegas. Apakah di Muhammadiyah rokok haram? Muhammadiyah Imam Syafi'i. Itu kata Google ya, bukan kata saya. Nah, ini kan kebetulan kita sedang berbicarakan yaitu muktasid, orang-orang yang menyembahnya setengah-setengah. Nah, artinya kegiatan yang condong kepada makruh, ya kan? Itu justru akhirnya jadi dia ini udah meninggalkan yang haram, dia tidak riba, dia tidak apa syirik, nah, cuman masih kepleset. Tapi pahami kawan-kawan, sekali saja kita buka pintu masuk setan, maka dia akan berkoloni di dalam itu dengan banyak sekali. Oke, maka jangan menjadi hamba yang muktasid. Yang satu namanya apa tadi? Zolimu linafsi. Ya, sama-sama. Zolimu linafsi. Apa artinya? Menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Dikasih kunci jawaban tak mau pakai. Apa ciri-ciri orang tak mau pakai? Allah sebutkan lagi. Yang kemarin kita ngaji di surah Surah Yunus. Surah Yunus ayat ke 15. Ingat isinya apa? Orang-orang tuh kalau diajak apa? Coba cek sama-sama. 1, 2, 3, yuk. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami,
berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku ganti atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar. Jadi ada tipe-tipe orang ketika diajak menyelesaikan setiap persoalan pakai Quran, mana pakailah yang betul, jangan ya Quran terus. Dan itu disebutkan lagi di surah Az-Zumar 45. Kalau disebut nama Allah, tak mau, dia tak suka dia. Ente ini bukan hanya butuh doa ente. Nah, itu. Pertama orang yang sedang, nah ini kawan-kawan harus lihat ya, reaksi manusia, reaksi zolimul nafsi. Ya, ini penjelasannya adalah reaksional daripada reaksinya adalah surah Yunus ayat 15 dan Az-Zumar ayat 45. Di ayat 45 itu dibilang, apabila disebut hanya nama Allah, kesal hatinya. Oke. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun bila disebut nama sembahannya, kayak ini ada boy yang bisa bantu boy. Ada. Ini baru kawan aku. Nah, ini baru CS aku. Gitu dia. Selain nama Allah, mereka bergembira. Nauzubillah. Ya. Jadi bilang dikunci air. Pertolongan. Dia cuma punya Allah. Kau minta tolong sama siapa? Ujung-ujungnya balik-balik mintanya sama Allah, kawan-kawan. Nah, maka 3 tipe orang terhadap Quran. Coba lagi. Ya. 1. Zolimu li nafsi. 2. Muktasid. 2. Muktasid tadi apa? Meninggalkan larangan, tapi dia belum menjalankan perintah sepenuhnya. Masya Allah. Baik. Nah, yang ketiga, nah ini yang kita mintakan sama Allah. Yaitu namanya Sabiqul khairat. Apa namanya? Sabiqul khairat. Yang lebih berbuat duluan. Jadi dia berbuat dulu jadi ada kata-kata yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Jadi dia tak tunggu perintah. Dia tak tunggu ada orang yang nengok dia. Dia tak tunggu dia babak belur dulu. Dia tak nunggu ketika dia susah. Justru begitu ada stimulan, sedikit dia berbuat kebaikan, langsung disikat. Nah, gitu kawan-kawan. Selalu pionir. Nah, pantang nengok orang susah. Ciri-ciri kayak gitu. Pantang lihat orang tuh susah, dia pasti pingin ikutan dalam amal soleh itu. Nah, ini tipikal-tipikal orang. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi langsung praktek. Fastabikul khair. Sabikul khairat. Mendahulukan berbuat baik. Nah, okay. Nah, orang-orang ini yaitu orang-orang yang setiap kalau dihadapkan dengan ujian, maka dia langsung sebagaimana yang kita pernah belajar di surah Yunus ayat 37. Kan tengok. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat selain Allah. Allah membenarkan sebelumnya menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah pantas manusia itu mengatakan yang Muhammad apa-apa yang dibuatnya, ya kan? Lalu buatlah satu surah dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang mampu membuatnya selain Allah jika kamu benar. Mana kemarin dia? Bukan. Ada lanjutannya nih. Kalau kau tak paham, kau tak ikut aja. Mana? Quran. Pegang Quran. Ada gak? Al-Baqarah ayat 23. Hah? Kan itu ya.
Iya kan? Hah? Ya, betul juga. Nah, Suaranya enggak ada, guys. iya, memang nggak ada. Saya belum ngomong. Jangan-jangan sambil merem kali itu tadi gue ngomong. Nggak. Bentar. Berapa kemarin tuh ya? So, Oh, ayat 35. Surah Yunus ayat 35. Nih loh, kawan-kawan. Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang bimbing kamu pada kebenaran? Allah lah yang bimbing kita pada kebenaran. Maka, manakah yang lebih baik untuk diikuti? Tuhan yang bimbing pada kebenaran atau orang yang tak mau untuk bimbing? Maka mengapa buat demikian? Terus bagaimana cara kamu ngambil keputusan saat kau bingung? Ikut mana ya? Ikut mana ya? Nah, kawan ngajak begini. Tapi ternyata si A ngajak begini lagi. Orang tua bilang begini. Keluarga bilang begini. Kemarin, nah, maka Allah sebutkan dan kebanyakan di antara mereka ngikut itu dugaan. Ngikutnya berarti banyak yang ikut prasangka. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat. Berarti yang harus diikuti apa kawan-kawan? Nah, nah, jadi sobikul khairat tuh setiap ngambil keputusan decision maker, maka tetap yang diingatnya ada nggak di Qurannya cara cara ngeresponnya, cara berpikirnya. Nah, jadi kalau kita mau betul, ya kan, ini pertanyaannya, bagaimana bisa orang sampai di level sobikul khairat? Orang itu ada nggak orang gini, ada nggak kan disebutkan kalau dalam dunia motivasi itu orang tuh dikatakan mahir ketika punya 10.000 jam kerja terhadap bidang yang sama. Maka pencapaian-pencapaian di muka bumi ini yang kita lihat hari ini itu sudah beberapa kali, ratus kali percobaan. Oke, malah tahu nggak siapa pencipta lampu malah? Hah? Thomas mana? Bang Thomas, Thomas mana? Thomas mana? Thomas Thomas. Edison. Thomas Edison pula. Ada Thomas Lakau. Ada Thomas Suherman. Thomas mana? Angkatan-angkatan baru nih, nggak tahu. Thomas mana? Thomas Edison lagi. Edison itu orang Padang. Thomas Alva Edison. Berapa kali bikin lampu? Berapa kali bikin lampu? 1.000 kali percobaan. Min, tahu nggak pembuat KFC, Min? Makan ya inti. Aja tahu siapa. Siapa pembuat KFC? A. Ngah Tema. Kolonel B. Sanders. Kolonel Siapa? Sanders. Wah, kan? Jadi orang ini udah lupa ada sejarah Padang. Dan bapak itu udah branding pakai fotonya. Lihat kan? Kolonel Sanders. Nah, ada 10.000 jam. Jadi berapa kali dia nawarkan atau resep ayam goreng itu ditolak-tolak gitu loh kawan-kawan. Artinya untuk sampai di level sobikul khairat dia harus, berarti kalau bicara 10.000 jam tayang, jam kerja, apa yang nampak di situ? Kuantitas apa kualitas dulu? Kuantitas dulu kawan-kawan. Jadi buat kita yang hari ini hidupnya belum outstanding, belum move on, ya kan, belum melompat, jawaban paling sederhana pasti kita masuk grade di luar sobikul khairat. Kita termasuk orang yang setiap kali kasih ujian salah merespon, salah ngejawab, gitu loh kawan-kawan. Betul nggak? Nah, kenapa salah ngerespon, salah ngejawab? Tandanya dia ngapa? Jam tayang dikit apa banyak? Dikit. Nah, begitulah dia. Itulah kenapa saya ngajak kawan-kawan kita bikin culture odot,
kita bikin culture tadabbur, meme, isi Quran. Nah, tapi walaupun udah disampaikan, boy, ada inilah tiga-tiga Quran, tetap ada di antara kita yang memang sudah hati tertutup. Itu kan kata Quran, belum nggak bentuk kejadian. Hati tertutup. Kenapa? Nah, udah hati tertutup macam mana? Nah, maka tak boleh marah-marah. Oke, kawan-kawan, jadi buat saudara-saudara saya yang hari ini, ini kaitannya, antum boleh anggap remeh ini. Tapi kita tak bisa anggap remeh, bahwasanya ada Allah 24 jam, ada juga ujian Allah. Setiap peristiwa itu ujian, tak kira-kira kawan-kawan? Ujian. Nah, saya cuma bisa sampai membukakan tangan lebar-lebar. Kawan-kawan, apa yang Allah sudah titipkan di isi Quran, isi kes tak ada ya? Isi kes bukan saya, Nurul tadi isi kes, ya kan? Apa yang sudah Allah jalani di isi Quran, pakailah. Jangan-jangan itulah yang jadi wasilah gitu kawan-kawan. Wah, udah ketinggalan ya. Setan masuk kan kan udah ketinggalan kiai, kami tak bisa ikut. Masuk tengah-tengah. Apa? Tidak ada larangan kok. Setiap Selasa malam, duduklah belajar kayak gitu loh kawan-kawan. Oke, belajar bahasa Arab Al-Quran. Oke, mau ikut enggak? Tak ada gak? Memanglah tertutup. Mana satu? Satu orang ya? Bunda Lina ya? Oke. 5, 2. Siapa ini? Mau, Kiai. 3. Surya 4, 5, 6, 7. Baru 7. Mau, Kiai. Weh, ada Kak Tika tuh loh. Masya Allah. Di Flamboyan nggak bisa zoom dia. Baru 10. 12. Saya sih ngecek nih, tengok nih. 13. Kita tengok ya berapa. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini bagus nih pertanyaan. Bagaimana caranya Ustadz? Betul dia. Yang lain itu dasar mau. Berarti ini satu langkah. Gimana Kak Dede Stiana? Ya kan? Nanti saya kirimkan linknya pada ini. Izin tanya, teman saya lebih ikutin isi Al-Quran. Kok isi Al-Quran? Apa nih? Kiai izin tanya, teman saya lebih ikutin isi Al-Quran dan gak mau ikutin isi hadis. Oh, ada orang-orang yang akhirnya disebut ingkar sunnah. Tak boleh. Hadis itu kan sunnah, cuman memang butuh keilmuan. Jadi gini, Al-Quran dulu, hadis itu lebih pelengkap dari peristiwa-peristiwa Quran. Nah, memang ada beberapa golongan orang-orang itu yang dia menjaga kehatiannya, takut ketemu hadis-hadis yang salah. Ya kan? Pun tidak salah, demikian tidak juga diharapkan. Tapi menyempurnakan kepahamannya, belajarlah hadis atau sunnah. Begitu kawan-kawan ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, apa kesimpulan daripada kesederhanaan materi kita pagi hari ini? Kesimpulan sederhananya adalah kualitas hidupmu berbanding lurus dengan waktu yang engkau berikan dengan Quran. Dah itu jadi. Coba lihat, dengarkan Quran, dapat rahmat Allah. Baca Quran, dapat keberuntungan. Praktekkan Quran, dapat kemenangan. Memperjuangkan Quran, dapat penjagaan Allah. Tak ada yang tak disia-siakan Allah. Coba dengarkan Quran, dapat rahmat. Sudah berapa ayat berapa? Kan? Oh, mantap. Terus baca Quran dapat beruntung apa? Terus memahami Quran. Anissa 82. Dapatnya kecerdasan. Maka selalu ayat Quran tuh afala yatadabbarul Quran, ujung-ujungnya ya ulul albab. Berarti kalau kau tak memahami Quran, kau tak berakal. Kau tidak disebutkan orang-orang inti. Coba. Ini kan bagian daripada memahami Quran. Surah 3 ayat 1 90. Sesungguhnya orang-orang yang dalam pencipta langit bumi, pergantian siang dan malam, tanda-tanda buat orang yang berakal.
Apa? Dia mau mikir. Otomatis kalau dia memahami Quran, bonusnya cerdas. Otaknya diencerkan Allah. Oke? Kenapa PA? Tak mau pakai paham Quran. Ketemu kiai, ada aja idenya. Ya kan? Ada aja idenya. Ya, sebagian orang malah tak mau ketemu sama saya, takut dikasih ide. Bukan karena sayanya pintar belajar. Jadi, coba antum lihat. Coba sederhananya. Gimana Rasulullah itu bisa jadi jenderal perang? Bisa ngerti tentang bisnis. Bisa ngerti tentang berumah tangga. Bahkan tanda kutip bahasnya. 9 istri yang diasuh Rasulullah. Tidak mudah loh. Satu istri ya ada beleng-beleng dah. Apa lagi 9? Harus pakai romantis lah, peluk, cium, kangen, miss you, gitu-gitu lah deh. Nah, 9 harus pakai lagu. Tak sanggup bila harus jujur. Itu satu. Kalau yang kedua sekedar dangdut macam mana? Ya kan? Nah, tapi Rasulullah bisa membuat 9 istrinya tuh tetap apa namanya dalam kondusivitas gitu ya. Ngerti bisnis oke, perang oke, ilmu oke. Kira-kira manusia dengan IQ berapa untuk bisa sampai di level itu, kawan-kawan? Tak bisa pakai derajat IQ. Itu sudah pakai sistem cloud otaknya. Kan Rasulullah kan umi, betul lah. Hebat Allah. Allah jelaskan. Berarti kan kalau tidak bisa baca, bagi orang zaman sekarang, orangnya tidak pintar, betul lah. Tapi dia bisa menguasai semuanya. Di situ saja sudah keajaiban. Ketika isi Quran, isi kepala ini Quran, pasti dicerdaskan. Pasti ketika tanya apa pun langsung jawab. Yang suka ngomong gitu tuh Fadli. Mana Fadli ya? Fadli. Iya, Kiai. Ya, Kiai. Oh, kan? Kiai ini memang mentor Anda the best gitu kan. Kok Kiai bisa jawab gitu, Kiai? Nah, inilah jawabannya, Pak. Jadi bukan otak saya yang dipakai. Kan antum harus meyakini semua keilmuan itu sudah Allah samputkan di surah Al-Baqarah ayat ke-32. Maha suci engkau, tak ada yang kami tahu selain apa yang kau ajarkan. Berarti semua keilmuan itu punya Allah. Nah, maka Quran itu konektor keilmuan. Demi Allah, Quran itu konektor keilmuan. Begitu isi Quran, antum bisa mendownload semua ilmu. Begitulah dia. Karena ilmu yang lain juga punya Allah kan. Nah, semalam saya cerita sama adik santri. Adik-adik santri saya bilang, atas izin Allah saya di usia 39, belum sampai 39, sedikit lagi, ya kan. Nah, usia Azumar lagi. Nah, sudah mendapatkan banyak kecukupan hidup. Nah, saya ngelihat teman-teman satu angkatan saya itu, jalan hidup itu kayak gini. Udah belajar mati-matian, habis itu di kuliah capek-capek, ngambil sertifikat A, sertifikat juru ledak, sertifikat apa namanya software, sertifikat ini. Kalau ibaratkan di PNS tuh ngejar jabatan ya. Sertifikat itu boleh dapat jabatan di tambang, dapat jabatan supaya dapat gaji, baru bisa bangun rumah. Kemarin saya ketemu istri kepala salah satu provider ternama di Indonesia, jabatannya di Pulau Jawa. Suami CEO sebuah hotel. Suaminya kerja di Pulau Sulawesi, istrinya kerja di Pulau Jawa. Ketemu paling sebulan sekali. Dengan untuk sampai di level itu tuh, kan keren kalau dari sudut pandang dia sebagai seorang pimpinan di organisasi, betul? Tapi secara holistic life, hidup secara keseluruhan, hidup terpisah, ketemu kadang sebulan sekali, rumahnya kadang masih kontrak. Oke. Ah, akhirnya saya baru paham gimana Rasulullah itu 2/3 dunia. Memang Quran itu jadi shortcut, set kayak gitu loh kan. Artinya, contoh, ini contoh aja ya. Saya coba ngebandingin orang-orang yang hari ini tanda kutip ya, punya valuasi aset yang Allah titipkan dalam kehidupan saya hari ini. Nah, itu level itu mungkin ya level CEO perusahaan, levelnya pejabat, levelnya gubernur, bupati gitu loh kawan-kawan. Yang bahkan mungkin kalau dalam kondisi sadar, belum tentu juga pejabat itu bisa mengasuh kayak Mas Sono 800 anak yatim sebulan. Nah, itulah Quran, kuantum. Nah, ini bukan berbicara, saya mau sampaikan ke teman-teman, begitu antum berkatkan Quran, hidupnya jadi kuantum. Berarti tidak?
tak nampak. Di kuantum ini mana keajaibannya? Dia tak seperti keluar percik-percik api. Surut kayak gitu. Tak lagi itu dia. Tapi kalau antum praktekkan, hidup antum melompat-lompat. Begitu kawan-kawan. Nampak? Nah, Ya. jadi dengarkan ya dapat rahmat. Baca ya beruntung. Memahami tambah cerdas. Praktekkan 920 dapat kemenangan. Jadi tak ada sisi dari Quran yang akhirnya kita tuh rugi gitu loh kawan-kawan. Dengarkan dapat apa? Baca, Dapat memahami, rahmat. Baca dapat cerdas, praktekkan, dapat Menang. kemenangan. kemenangan. Nah, terakhir perjuangkan, maksudnya itu kalau antum perjuangkan surah 15 ayat 9. Bonusnya penjagaan, asuransinya Allah. Ada yang rugi tak dengan sungguh-sungguh dengan Quran kawan-kawan? Ada yang rugi. Tidak. Yang rugi kalau kita tak mau sungguh-sungguh, betul? Nah, jadi tak ada rahasia-rahasia yang canggih. Teman kabar baiknya beda dengan dunia korporasi yang bisa jadi pimpinan cuma satu orang. Nah, di Quran itu bisa semuanya. Nah, dan ini harus komprehensif. Anda suka dengarkan baca jikair sampai di level ini. Tapi kalau antum mau sampai dapat level penjagaan, penjagaannya apa? Dijaga menangnya, dijaga cerdasnya, dijaga keberuntungannya, dijaga rahmatnya. Maka perjuangkanlah Al-Quran ini. Ayah bunda rahmat. Oke, maka semangatlah One Day One Juz, semangatlah ikut meme, semangatlah praktek belajar isi Quran. Tak ada rumus dan cara yang canggih, terutama para santri-santri di Teras Berkah, di Al-Mukhlisin, oke, di teman-teman para guru ngaji semuanya. Jika kawan-kawan serius praktekkan ini, antum jauh lebih beruntung hari ini. Begitulah dia. Nah, maka culture dari ekosistem kita tak boleh lepas daripada ini. Nah, kita sedang menggodok sama HRD. Sekali lagi, yang membuat orang tak bertumbuh tuh karena organisasi tak bertumbuh karena ada toksik racun di dalamnya. Sebentar lagi HRD akan siapkan sudah formulasinya. Karakter santri itu gimana? Karakter orang berquran itu seperti gimana? Karakter sobik. Jadi kita sedang menuju sobikul khairat karakter. Apa? Tak boleh lagi menjadi zolimi nafsi, tak boleh lagi jadi muktasid. Kalau ternyata masih ada yang muktasid, ya kan, masih odots balik, masih tak ada odots, Bang Ustadz saya belum ngerti baca Quran, nah, datang. Kalaupun tak odots, tanya kawannya, tolong ajarkan aku. Minimal kan acuannya adalah 10.000 jam. Berapa jam? 10.000 jam. Maksudnya luangkan waktu di situ. Jangan berarti kami camanlah kami ini keimanan ini masih setengah. Justru karena keimanan masih setengah, yang masih cetek, yang masih kecil. Tapi setan itu kan lain. Akhirnya jadikan kalimat itu kalimat pembenaran untuk tidak mau odots. Kalimat itu pembenaran untuk tidak mau taklim. Salah lah dia, kawan-kawan. Kira-kira kalau air perut kita sedang lapar, cumanlah kami yang tak punya makan nih. Memang nasib kami lah puasa Nabi Lut. Nah, puasa sepanjang hari puasanya. Bukan lagi puasa buka, minum air putih, puasa lagi. Nah, puasa Nabi Lut mungkin. Jangan langsung di screenshot. Ada puasa Nabi Lut. Kiai ini mengatakan ada puasa Nabi Lut. Allah, iya. Nah, justru kira-kira kawan-kawan, benar atau salah? Macam mana nasib kami ini? Kami emang tak ada makan. Contoh, ada kesempatan orang undang makan, lalu dia insecure. Kami ini orang miskin, mana pantas untuk diundang. Nah, itu apa bahasa kalau kayak gitu tuh? Hah? Bengak. Nah, bengak. Yang benar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami ini yang lemah imannya, kami tak bisa ngaji. Datanglah ngaji aja, betul lah. Kami lemah imannya nih, kami tak ngaji, ada wadah untuk bisa belajar kayak gitu yang betul. Tapi ada orang yang saya jumpai demikian, dia insecure. Cuman kami lemah imannya nih, kami ini mau ini dan belum sebagainya gitu kawan-kawan. Maka akan kita bangun sobikul khairat karakter. Nah,
ada canggih-canggih. Saya cerita teriak-teriak keluar surah 3529. Al-Quran, sholat, infak. Hadiahnya pasti untung. Tapi ternyata wajarlah yang muncul-muncul orang-orang di luar. Kalau antum tak praktekkan ini secara komprehensif, sama aja bohong. Quran, sholat, dan infak. Oke, teman-teman. Itu yang bisa disampaikan pagi hari ini. Coba ulangi lagi. 3 karakter manusia di Quran. Satu apa? Oke. Apa artinya? Oke, dikasih Quran yang apa? Yang pakai. Surah berapa ayat berapa? Sama? Nah. Lalu yang kedua apa? Mutasid. Ngapa dia? Tidak larangan, tapi dia belum menjalankan tidak sungguh-sungguh. Oke. Nah, dan ini bisa cenderung konversi jadi orang munafik sama fasik. Nah, ini mengerikan. Yang terakhir apa teman-teman? Sobiqul khairan. Nah, ayah bunda tolong sampaikan ini kepada anaknya, para guru ngaji untuk negeri, Kak Ema, ustadz-ustadz yang lain, ya kan? Nah, tolong sampaikan dulu. Jadi kepahaman fundamental ini wajib disampaikan ke santri-santri. Ambon, panggil anak-anak itu. Tidak apa-apa, untuk dikasihkan kepahaman. Nah, begitu kawan-kawan. Semalam saya haru sekali. Ada orang baik yang kemarin keluarganya infak 100 juta. Telepon semalam. Kiai, nangis dia. Saya ini umur udah 55 tahun. Boleh enggak saya ke Ismu Yahya? Mau betulkan diri saya. Mau belajar hidup lagi, Kiai. Berapa lama lah saya, Kiai, bisa tinggal di sana? Senyamannya, Bang. Dia bilang, berangkatlah ke sini. Betul deh. Dia datang dengan cara berbagi dulu. Ya kan? Nah, itu adabnya betul. Dan saya tidak kenal. Orang lain cerita dikenalkan. Coba deh antum belajar nih sama antum kontak nih Ustadz ini, gitulah cerita kontak. Nah, hebat Allah tuh. Dulu saudaranya ini di Jerman. Jadi begitu rantai hidayah itu ternyata panjang kontak. Terus ya netes, mercusuar itu kemana-mana. Mungkin bukan Umar yang sedekah 1 miliar, tapi 100 miliar di sedekah. Tapi dari Umar dicerita dapat Amir. Nah gitu. Datang. Nah maksudnya adalah teman-teman, orang tuh sampai harus bayar sebesar itu. Hanya untuk mencari hidayah gitu loh kawan-kawan. Dan alhamdulillah di kondisi sadar. Usia bapak, saya pikir masih abang-abang. Usia abang berapa bang? Saya pikir masih 40. Udah 55 dah saya ini. Saya mau belajar betulkan hidup. Antum ini usia masih alhamdulillah. Ya kan? Nah, maka pelajaran-pelajaran dasar ini harusnya di usia anak kita yang baru balik, adik-adik kita yang baru balik, baru menstruasi. Sudah harus paham deh kawan-kawan. Syukur masih dikasih kesempatan hidup. Oke, kawan-kawan yang dirahmati Allah, semoga ingat 3 di atas dan 2 di bawah. Jadi sekali kesimpulan sederhana dari materi pagi hari ini adalah kualitas hidup kita tergantung kualitas Quran kita. Nah, gitu ya. Antum tulis besar-besar. Kualitas hidup berbanding lurus dengan kualitas Quran. Ngerti ya? Ini judulnya, penjabarannya ini, oke? Halal. Nah, saran Nabi ceritakan ulang, lekatkan cara berpikirnya. Saya minta para GNUN, para teman-teman di luar sampaikan ulang pada saudara-saudaranya. Jadi tidak ada. Gini kawan-kawan. Nih, apa nih? 1 menit lagi. Ini rumus sederhana teman-teman. Selama kita menyikapi setiap peristiwa kehidupan tanpa masuk dalam permainan Allah, pasti kita akan capek dan lelah. Selama kita menyikapi peristiwa kehidupan tanpa mengikuti dalam permainan Allah ini, pasti kita akan lelah. Oke? Oke, jazakumullah khairan kasiran. Selama beraktivitas, semua Allah takdirkan kita semua jadi sobikul khairat karakter. Amin. La tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.